Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, para ibu, para sepuh, bini sepuh, monggo sareng-sareng kita niat talabul ilm, niat pados ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadata wan-naf'a wal-intifa'a ibtigha'a mardhatillah. Nomor kali monggo kita niat i'tikaf fi hadzal masjid ingkang dateng manahipun dereng terbesit niat i'tikaf. Monggo sami-sami niat i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu, para sepuh, bini sepuh ingkang estu-estu kawula hormati, kita lanjutake ngaos tafsir ngantos dumugi ayat 50 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Para sepuh, bini sepuh, para bapak, para ibu ingkang estu-estu kawula hormati, Allah Subhanahu wa taala dawuh wa idz faraqna niki tasih terkait kenikmatan ingkang dipun paringake dumateng Bani Israel, dumateng Bani Israel ingkang wonten dhateng masanipun Nabi Musa alaihi salam. Wa idz faraqna ay wadhkuru idz faraqna lan ilingo sapa sira kabeh, ingatlah wahai orang-orang Yahudi. Ayat ini turun di Madinah. Dadosipun Kanjeng Nabi Muhammad dakwah dateng Mekah selama 13 tahun. Badhe niku diutus hijrah tenggene Madinah. Wekdal hijrah tenggene Madinah, di Madinah itu beberapa penduduknya adalah dari kalangan Yahudi yang tentunya Bani Israel, keturunan daripada Nabi Yakub. Di antara mereka ada yang beriman tapi sedikit. Yang banyak dari mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Bahkan seringkali membatalkan janji. Di antaranya mengkhianati dan ingin membunuh Nabi dan ingin mengusir orang-orang mukmin.
ingin mengusir orang-orang mukmin. Mereka akhirnya secara sembunyi-sembunyi bersekongkol membentuk koalisi untuk mengusir Nabi Muhammad dan kaumnya dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Oleh Allah dikasih tahu niat buruknya tersebut, maka orang-orang Yahudi itu diperangi. Sebelum diperangi, mereka sudah dikasih Allah rasa takut di dalam hatinya, hingga akhirnya mereka meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan Madinah, dan itu terjadi pada perang Ahzab. Lah ini Allah menyuruh mereka untuk mengingat-ingat nikmat yang ada pada nenek moyangnya dulu. Ingatlah ilingo sapa sira kabeh, dan ini juga sebetulnya untuk semuanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita yang beriman pun ini ada pelajaran agar kita selalu mengingat nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkuru lan ilingo sapa sira kabeh idz faraqna nalikane miyak niku belah lautan. Makanya tiang pesisir nu diarani tiang belah nggih. Mungkin niku mergi belah ombak makaten nggih. Wa iz faraqna lan nalikane belah miyak, ai falakna tegese miyak belah sapa ingsun Allah bikum ai bisa babikum tegese sebab sira kabeh al bahra ing lautan. Ilingo awakmu wahai tiang-tiang Yahudi ingkang boten iman tenggene Kanjeng Nabi, ilingo biyen nenek moyangmu itu dapat banyak nikmat dari Allah, diselamatkan hingga akhirnya keturunannya itu sampai ada, hingga akhirnya keturunannya itu ada sampai sekarang. Kalian masih diberi Allah kesempatan seperti itu. Hatta dakhaltumuhu sehingga mlebu sapa sira kabeh hu ing lautan haribina halim belayu min aduwikum saking musuh-musuh sira kabeh. Di sini waktu itu adalah Fir'aun dan pengikutnya. Para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu ingkang astu-astu kawula hormati, Fir'aun itu sebuah julukan bagi raja yang ada di Mesir. Dadosipun raja yang ada di Mesir itu punya gelar Fir'aun. Maka Fir'aun itu jumlahnya banyak. Pada masanya Nabi Yusuf alaihi salam itu gelarnya juga Fir'aun. Tapi Fir'aun di masanya Nabi Yusuf itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di sini ini maksudnya adalah Fir'aun di masanya Nabi Musa alaihi salam, yang di Tahrir. Kalau jenengan datang Mesir nggih, teng Tahrir niku wonten museum. Museum Ramses kedua. Ramses kedua itu yang dimaksudkan Fir'aun yang ada di masanya Nabi Musa alaihi salam. Adapun yang ada di Ahram, di piramid, itu Fir'aun atau raja-raja ya, yang tidak Ramses II. Jadi Mesir itu punya keahlian sejak dulu untuk memumikan atau mengawetkan. Lah mayit-mayitnya raja-raja itu diawetkan, dimumikan, kemudian ditaruh di Ahram, ada yang di museum, di piramida. Di situ kalau jenengan datang Ahram ya, akan
mendapati mumi-mumi Fir'aun, raja-raja Mesir yang terdahulu. Raja Mesir atau Fir'aun yang hidup di masanya Nabi Musa itu dalam kitab disebutkan namanya Mus'ab, kalau nggak salah Mus'ab ya. Kalau di sana itu ditulis Ramses II. Fir'aun ini di masanya Nabi Musa sangat zalim sekali hingga akhirnya mengaku-ngaku jadi Tuhan. Ini orang-orang Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fa anjainakum mongko nyelametake sapa ingsun kum ing sira kabeh minal ghoroqi saking kerem dari tenggelam. Wa aghraqna lan ngermake menenggelamkan sapa ingsun Allah ala Fir'aun ing Fir'aun dan kaumnya, ay qaumahu tegese ing pengikute Fir'aun ma'ahu sertane Fir'aun. Wa antum hale utawi sira kabeh ikutan dzuruna padha ningali sapa sira kabeh ningali ilan tibakil bahri maring mali lautan alaihim ing atase Fir'aun wa ahlahu wa qaumahu. Dadosipun Allah menyuruh mengingat-ingat kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi. Ini ayat ini kan turunnya di Madinah. Wahai Bani Israel, ilingo ne awakmu mbiyen iku diselametno kali Allah Subhanahu wa taala. Waktu dikejar oleh Fir'aun dan kaumnya. Kemudian kalian itu lari hingga di Laut Merah dan Fir'aun dan pengikutnya mengejar kalian. Kalian mau kembali tidak bisa karena ada Fir'aun dan pengikutnya. Kalian mau terus, di situ ada Laut Merah. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Kemudian lautan itu menjadi daratan. Kataudil azim. Kalau taud itu seperti terowongan. Dan jumlah terowongannya sebanyak 12. 12 itu sesuai dengan keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub ini kan gadah putranipun pinten 12. Nabi Yusuf, Bunyamin nggih. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf dawuh, "Abah, kula niku ngipi ningali 11 kaukaba, bintang, wasyamsa dan matahari, ra'aituhum li sajidin. Kula tingali bintang-bintang jumlahe 11 kalih matahari niku sajidin, li sajidin." Nama katen. Lah 11 itu saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Dadosipun ditambah Nabi Yusuf jumlahipun 12. Lah itu terowongannya berjumlah 12. Itu sesuai dengan keturunannya dari Bani Yusuf, Bani Bunyamin dan seterusnya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan tongkatnya Nabi Musa itu memang asal anbiya, tongkatnya Nabi. Dadosipun tongkatipun niku diparingi Allah mukjizat. Nabi Musa diparingi Allah berupa tongkat. Tongkat itu salah satu mukjizatnya Nabi Musa. Tongkatnya itu tongkat anbiya, asal anbiya. Itu tongkatnya Nabi. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, lajeng diturunake dumateng Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah Nabi Ibrahim niku gadah garwa, dalam riwayat niku 3. Ingkang setunggal Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah menika ingkang nurunake Nabi Ishak. Nabi Ishak ingkang nurunake sinten Nabi Yusuf.
lan seterusnya. Kemudian gadah garwa malih ingkang paring asma Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar nurunake Nabi Ismail. Nabi Ismail niki mangke nurunake dumugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng gadah garwa malih Qanturah. Nah, saking menika nurunake Nabi Syuaib dan seterusnya. Lah Nabi Syuaib itu dari Madian. Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa alaihi salam. Dadosipun nek tenggane surat Qasas nggih. Nabi Musa alaihi salam nggih niku pernah nggih mboten sengaja ya, beliau meleraikan atau memisah ya, pertengkaran antara orang Kipti dan Bani Israel. Kemudian saat dipisah, namun di dalam riwayat itu Nabi Musa pakai serbannya saja dipukulkan untuk memisahnya, karena yang salah orang Kipti dipukulkan kepada orang Kipti. Ternyata orang Kipti itu mati. Lah padahal secara zahirnya masa dengan serban kok sampai mati. Kemudian ternyata setelah itu orang Kipti itu kan dari Fir'aun itu dari Kipti. Nabi Musa dari Bani Israel, maka dilaporkan kepada Fir'aun. Lalu Nabi Musa mau dibunuh oleh orang-orang Kipti. Nabi Musa kemudian meninggalkan Mesir sampai ke Madian. Nah, sebelum ke Madian ya, ini kisahnya ya, Nabi Musa itu berhenti di sebuah padang pasir ya. Saat beliau istirahat di situ, ternyata ada beberapa orang ya, yang mau ngambil air. Salah satu dari 40 orang itu ada 2 pemudi, 2 wanita yang mau mengambil air juga. Kemudian dibantu oleh Nabi Musa alaihi salam. Ternyata 2 putri itu adalah putrinya Nabi Syuaib. 2 putri itu adalah putrinya Nabi Syuaib. Fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Maka Nabi Musa memberi minum atau mengambilkan air lahuma untuk 2 putri tersebut. Summa tawalla ila dhilli. Kemudian Nabi Musa kembali lagi ke tempat yang teduh, ila dhilli, faqala, dan beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, ini sesungguhnya aku lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sesungguhnya aku, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan khairin, kebaikan-kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Nah, kebaikan-kebaikan di sini banyak. Salah satunya kalau di dalam beberapa riwayat itu adalah istri. Jadi Nabi Musa doa, ya Allah, kula butuh kali anugerah-anugerah ingkang jenengan turunake. Anugerah niku nggih kathah, termasuk pasangan hidup. Maka ayat ini salah satu amalan ya untuk mempercepat dapat jodoh. Nek kepengin ndang asal jodoh putranipun napa putrinipun ngamalake niki, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa doa niki, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi ya Allah, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sak temene ingsun terhadap anugerah ingkang jenengan turunake dumateng kula, terhadap kebaikan-kebaikan ingkang jenengan turunake dumateng kula niku fakirun, sangat butuh. Ya Allah, kula niku sangat butuh terhadap anugerah-anugerah ingkang jenengan
turunake. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Kemudian wanita tadi saat sudah kembali ke rumahnya menceritakan kepada abahnya yaitu Nabi Syuaib. Kemudian dua wanita itu kagum terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ada pemuda yang pemudanya itu qawiyun, kuat, aminun, amanah, baik dan lain sebagainya. Kemudian menceritakan bahwasanya air ini diambilkan oleh pemuda tersebut. Maka Nabi Syuaib memerintahkan putrinya untuk mengundang pemuda tersebut, yakni mengundang Nabi Musa alaihissalam. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita tersebut alastihya, dengan malu. Ia berkata, sesungguhnya bapakku, abahku memanggil kamu agar bapakku memberikan balasan terhadap kebaikanmu. Kebaikan nopo? Yaitu mengambilkan air kalau wau. Maka falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas, maka ketika Nabi Musa telah datang kepada Nabi Syuaib, Nabi Musa menceritakan kejadiannya, yaitu dimulai dari pertengkaran antara salah satu dari Bani Israel dan Kipti, kemudian dilerai, dicegah oleh beliau. Ternyata yang dari Kipti itu mati, kemudian beliau dikejar-kejar, kemudian beliau hingga di padang pasir itu di Madian ketemu dengan beberapa orang yang lagi ngambil air, dan dua pemudi itu ternyata putrinya Nabi Syuaib. Cerita kemudian Nabi Syuaib dawuh, qala la takhaf, janganlah takut engkau, najauta minal qaumidz zalimin, engkau akan selamat dari orang-orang yang zalim. Nah, singkatnya kemudian Nabi Musa itu dinikahkan ala antak juroni samania hijaj fa in atmamta asram fa min indik, sampai akhir. Dinikahkan kalih salah satu putrinipun Nabi Syuaib ingkang paring asma Sofuro nggih, Sofuro leres nggih, ingkang paring asma Sofuro. Lah Nabi Musa diparingi tongkat, asal ambiya, tongkatipun para nabi. Nah tongkatnya itu Masya Allah tidak tongkat biasa, tongkatnya itu Nabi Musa awalnya tidak tahu, ya ini hanya yang ditahu adalah ini dawuhnya mertuanya asal ambiya, tongkatnya para nabi, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Syuaib. Kalau diruntut seperti ini, Nabi Ismail itu ditempatkan di Makkah gitu, Sayyidah Hajar di Makkah yang saat itu masih tandus. Kemudian ada banyak peristiwa hingga Sofa, hingga sa'i itu Sofa ke Marwah, keluarlah air Zam-Zam. Itu peristiwa Nabi Ismail sangat ketika sangat kehausan seperti itu. Jadi Nabi Ismail ditempatkan di Mekah yang di situ ada Masjidil Haram. Nabi Ishak dari Sayyidah Sarah ditempatkan di Palestina yang di situ ada Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Syuaib itu dikasih tongkat itu asal ambiya, Nabi Syuaib. Nah tongkatnya itu sebetulnya tongkat mulai dari Nabi Adam alaihissalam dan kemudian dilanjut dikasihkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tongkat itu masih ada sampai sekarang, ada di museum Turki, namanya top kopi, tapi bukan kopi yang diminum, kopi yang artinya salinan, itu salinan, kopi paste, salinan, top kopi, top-topnya salinan. Di situ banyak salinan-salinan yang maksudnya banyak sejarah-sejarah.
ada rambutipun Kanjeng Nabi Muhammad, ada di situ jubahnya Sayyidah Fatimah, yaitu putri dari Nabi Muhammad, dari Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad nggadahi putra 6, salah satunya yaitu Sayyidah Fatimah ingkang dipun garwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lah tongkatnya ini luar biasa. Kalau salah satunya ini diceritakan di sini, tongkatnya itu dipukulkan ke lautan, maka lautan itu menjadi daratan, menjadi daratan. Kemudian Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel, pengikutnya yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, melewati Laut Merah itu. Ketika sampai sudah di daratan, tongkatnya dipukulkan kembali dan Fir'aun serta pengikutnya mengejar Nabi Musa, masih di tengah-tengah lautan. Dipukulkan kembali, maka kembali lagi menjadi lautan. Maka Fir'aun dan pengikutnya tenggelam di dalam lautan. Wa antum tanzurun, dan kalian semua itu melihat peristiwa itu. Ini ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Nomor setunggal, bilih Bani Israel waktu itu ditolong oleh Allah karena apa? Karena mereka itu dizalimi. Jadi Allah itu memandang siapa yang mendolimi dan siapa yang dizalimi. Pada saat itu Bani Israel itu dizalimi oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kalau pada ayat sebelumnya itu dikisahkan saat dari Bani Israel ada ibu-ibu yang hamil, maka harus dikontrol. Menjelang kelahiran harus penuh pengontrolan. Saat lahir bayinya laki-laki, maka harus dibunuh. Kalau perempuan dibiarkan hidup. Yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Di dalam riwayat, bayi yang terbunuh itu hingga 70.000 watah. Kemudian jadi mereka itu terdolimi pada saat itu di bawah pimpinan Fir'aun yang sangat zalim sekali. Dan dari Bani Israel itu dikenakan pajak yang sangat tinggi sekali. Yang sudah tua-tua, yang masih muda-muda dijadikan buruh, yang dari Kipti dijadikan pegawai-pegawai yang atasan. Maka mereka itu terzalimi. Kemudian diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Musa, yang Nabi Musa juga Bani Israel, dari Bani Israel. Dikeluarkan dari Mesir. Mereka melewati Laut Merah dan Fir'aun dan pengikutnya tenggelam di Laut Merah, dan kalian melihat peristiwa itu. Ini ada penekanan, kalian melihat peristiwa itu, tujuannya apa? Satu nikmah lagi, yaitu apa? Ketika melihat peristiwa seperti itu, maka ketakutan itu akan hilang, karena sudah dilihat oleh mata kepalanya bahwa Fir'aun dan pengikutnya sudah tenggelam semua. Wa antum tanzurun. Tetapi apa? Bani Israel itu punya karakter apa ya? Selalu melanggar. Coba ini sampai akhir juz 1 itu nanti melanggar. Ayat berikutnya, wa idz wa'adna lan nalikane janji sapa kita, yakni Allah janji Musa ing Nabi Musa arba'ina lailatan ing dalem 40 dina ya, nu'tihi indang qidaiha at-taurah, yang mana ketika sudah selesai 40 hari 40 malam akan dikasih Allah Taurah, lita'malu biha, agar kalian mengamalkan apa yang ada di Taurah. Maka dengan mengamalkan Taurah itu kalian akan
hidup bahagia dunia dan akhirat. Taurat itu sebagai pegangan untuk hidup kalian. Tetapi apa yang terjadi? Summat takhaztum, banjur ndadekno sapa sira kabeh al-ijla ing pedet. Alladzi soho kang gawe hu ing pedet lakum untuk sira kabeh sapa As-Samiri. Samiri itu juga Bani Israel, salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Saat Nabi Musa diutus Allah ke Bukit Turisina, kula nate datang Bukit Turisina. Nah, sebelum sampai di Bukit Turisina itu kita akan melewati Semenanjung Sinai. Mugi-mugi saged datang mriko nggih, saged umroh plus datang Turki atau umroh plus datang Palestina. Saged niku lewat datang Tabah mangke, datang Mesir. Tenggane sakderengipun teng Bukit Turisina kita akan lewat Semenanjung Turisina. Semenanjung Turisina itu isinya adalah gurun pasir ya, bukit-bukit, gurun pasir selama 6 jam di dalam bis itu. Nah, padahal bis di sana tuh banter-banter. Perjalanan mungkin gasnya itu sampai 100 ya, ngene. Banter-banter. Itu ditempuh 6 jam itu di Semenanjung Sinainya. Di situ hanya gurun pasir. Ketika kita tidur bangun akan melihat gurun pasir lagi. Dan di situ itu penduduknya Baduinya Mesir seperti itu. Sifatnya nomaden, pindah-pindah. Diminta oleh pemerintah Mesir agar tinggal di Kairo, tidak mau. Memang sukanya seperti itu. Masih ada sampai sekarang. Kalau di Indonesia kayak di daerah mana nih, suku pundi? Memang sukanya itu pindah-pindah gitu. Nah, di Sinai itu nanti sudah dekat perbatasan dengan Israel. Yang aslinya adalah Palestina, tetapi sudah direbut oleh Israel. Dadosipun tenggane Palestina itu ada, kalau kita melihat ya di atau jenengan berangkat ke sana atau lihat di peta ya, di situ ada jalur Gaza ya. Kemudian ada Aqsa. Kalau Aqsa itu insya Allah akan aman. Karena apa? Aqsa itu disucikan oleh 3 agama. Yahudi, yaitu ratapan itu disucikan. Kemudian dari Nasrani juga, kemudian dari mukminin, dari Muslim. Nah, Aqsa itu sudah dikuasai oleh Israel. Kalau jenengan ke sana itu nanti yang akan jenengan lihat tentara-tentara, polisi itu dari Israel, tidak dari Palestina. Mata uang pun yang dominan adalah mata uang Israel. Yang boleh sholat di Aqsa itu dibatasi. Pemuda-pemuda tidak boleh, karena mereka itu takut kalau itu dari Hamas, takut kalau itu kalau masih muda-muda itu ya mereka ketakutan. Sifatnya di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Ada ketakutan mereka itu, maka dibatasi. Mau sholat di Aqsa itu harus lewat di perkampungan, di rumah-rumahnya penduduk Palestina yang ada di Aqsa. Tidak sulit untuk jalur yang asli, karena jalur kalau jalur aslinya itu akan melalui pengecekan, pemeriksaan oleh polisi-polisi dan tentara Israel. Sangat ketat sekali. Maka yang sholat di Aqsa ya sangat terbatas. Turis-turis pun kalau kita dari Indonesia kalau pengen tidak usah dicek ya minta izin lewat di rumahnya penduduk Palestina yang di kawasan Aqsa tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Kula lanjutake riyen nggih. Kalau wau Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berangkat ke Turisina. Di pucuk. Kalau saya waktu itu nempuh itu
pas berangkatnya itu dari bawah itu habis sholat isya sampai di atas itu subuh, jauh, tinggi sekali. Kalau di bawah itu ada makamnya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun dimakamkan di situ karena para nabi itu ketika meninggal maka harus dimakamkan di tempat meninggalnya, tidak boleh dipindah. Dan Nabi Harun wafatnya di situ maka dimakamkan di situ. Nah, di daerah Turisina itu ada Uyun Musa atau 12 mata airnya Nabi Musa. Di sini Allah dawuh wa idz wa'adna, dan ketika Allah menjanjikan kepada Nabi Musa niki jam pinten? Tasih jam gangsal nggih. Kula lanjutake. Saat Allah janjiake dumateng Nabi Musa untuk bertemu Allah. Ya, ini adapun kaifiyahnya seperti apa ya Allahu a'lam. Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu mukhalafatul hawaditsi. Tapi Allah dawuh wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu kalimullah. Tenggene Bukit Turisina selama pinten 40 dinten. Ternyata ketika Nabi Musa turun, kaumnya itu sudah keluar dari agamanya tauhid, tetapi mereka menyembah pedet yang dibuat oleh Samiri. Wa antum dzalimun, hale utawi sira kabeh iku zalimuna, wong kang zalim kabeh. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya selayaknya yang menjadi Tuhan adalah yang Maha Esa, Maha Kuasa, yang sifatnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Tetapi mereka justru menjadikan pedet itu sebagai sesembahannya. Summa afauna, nuli ngapura sapa ingsun Allah angkum saking sira kabeh. Ai mahauna, tegese menghapus sapa ingsun Allah dzunubakum ing dosa sira kabeh. Mim ba'di dzalika, ing dalem sakwise mengkono-mengkono oleh ndadekno sira kabeh, ndadekno pedet ing sesembahan sira kabeh. La'allakum, menawa sira kabeh iku tashkuruna, padha syukur sapa sira kabeh. Nikmatana ing nikmat ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Wa idz ataina lan nalikane maringi sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa alkitab ing kitab. Kemudian setelah Nabi Musa 40 hari di Bukit Turisina, Nabi Musa mendapatkan At-Taurah, kitab Taurah wal Furqan. La'allakum, menawa sira kabeh iku tahtaduna, pikantuk pituduh sapa sira kabeh bihi kelawan kitab Taurah kala wau minal dhalali saking kesesatan. Wa iz qala Musa, lan tatkalane dawuh sapa Nabi Musa liqaumihi maring kaum Nabi Musa, kala wau ingkang nyembah pedet niku mboten sedaya, tapi kuwatah saking Bani Israil ingkang ditinggal kisah kalih Nabi Musa ingkang dijogo Nabi Harun, kuwatah ingkang mengikuti jejaknya Samiri dan menyembah berhala pedet yang dibuat oleh Samiri. Tetapi ada sedikit yang tidak menyembah tersebut. Kemudian dimaafkan oleh Allah setelah taubat. Tetapi taubatnya seperti apa? Taubatnya seperti ini. Ya qaumi, he kaum ingsun, innakum satemene sira kabeh iku dzalamtum, zalim sapa sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh. Wahai kaumku, kalian itu mendolimi diri kalian sendiri. Bittikhadzikumul ijla, kelawan sebabe ndadekno sapa sira kabeh al ijla ing pedet ilahan ing pangeran. Mergi sira kabeh iku ndadekno pedet sebagai sesembahan, maka kalian itu zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Fatubu, mongko tobat sapa sira kabeh ila bariikum maring pangeran sira kabeh. Ai khaliqikum, tegese
zat kang nyiptakake sira kabeh, tobat sira kabeh. Cara tobatnya bagaimana? Faktulu mongko matenono sapa sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh. Ditafsiri aili yaktula tegese yen to mateni sapa albariu wong kang slamet. Wong kang slamet iku ateges wong kang ora nyembah berhala pedet kala wau. Dadosipun ingkang boten nyembah pedet ingkang didamel samiri niku mateni ingkang nyembah pedet kala wau. Lah ana sing gak nyembah iku anake sing nyembah bapake, ana sing diwalik sing nyembah bapake anake ora nyembah, ana sing nyembah bojone sing ora nyembah, maka tidak tegan dia mau membunuh itu tidak tega, hampir tidak melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Zalikum mutai mengkono al-qatlu mateni iku khairun luweh apik lakum kedue sira kabeh inda bariikum ing dalem mungguwe pangeran sira kabeh. Hampir tidak bisa melakukan perintah tersebut. Lalu Allah memberi pertolongan. Pertolonganipun pripun? Fawaffaqakum mongko nulungi sapa Allah kum ing sira kabeh li fi'li dzalika maring ngelakoni mengkono-mengkono perintahe Allah, ditulungi kanthi pripun? Wa arsala ngutus sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh sahabatan ing mega mendung saudaa kang ireng, dadosipun gelap hitam hingga akhirnya mboten saged ningali sinten sing badhe dipateni mboten saged ningali. Tapi pun sampun napa dihadapkan iki napa jenenge niki yang bagi napa kelompok yang menyembah niki kelompok yang tidak menyembah. Tapi hanya sosok-sosoknya saja dan dia tidak bisa melihat wajahnya, melihat siapa orang tersebut hingga akhirnya bisa melakukan perintah tersebut. Li alla ya busuro supaya ora iso ningali sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'do fayarhamu mongko nek iso ningali nyebabno awakmu ora tega welas hatta kutila sehingga yang dibunuh tersebut nahwa sabaina alfa kurang langkung 70.000 kuwata fataba alaikum mongko nerima tobat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh aiku bila tegese den trimo apa taubatukum tobaté sira kabeh innahu sak temene Allah wa ya Allah iku at-tawwabu zat kang maha nerima taubat ar-rahim kang rahim. Niki syariat riyen, maka ini salah satu nikmat kekhususian dari umatnya Nabi Muhammad itu ketika maksiat masih ditunggu, ada penungguan hingga selama belum sampai di kerongkongan idza balaghatil hulqum idza balaghat ar-ruh al-hulqum atau sebelum matahari itu terbit dari barat ya, maka pintu taubat masih dibuka. Maka dalam hadis ada salah seorang dari kalian yang dia itu kelakuannya seperti kelakuan ahlun nar, penghuni neraka, tetapi di akhir hayatnya dia taubat dan ditutup dengan hal yang baik hingga akhirnya dia husnul khotimah. Di dalam catatannya dia termasuk ahlul jannah. Fayasbiqu alaihil kitab. Itu umatnya Nabi Muhammad, keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di umat-umat terdahulu cara mensucikan najis ya, itu saat kena di pakaian itu harus dipotong, tidak bisa disucikan pakai air. Kalau umatnya Nabi Muhammad pakai air, itu nikmat yang sangat agung sekali. Ini cara taubatnya yaitu faktulu anfusakum waqad kharajtum ma'a Musa lita'tadiru ngantos akhir. Lah kemudian mereka itu setelah diterima taubatnya mereka kemudian berjalan lagi mau menuju kemana? Ke Palestina. Nah, di tengah perjalanan apa yang terjadi? Coba balilo malih. Kemudian mereka itu mengatakan, ya Musa, he Musa, lan nu'mina, aku ora iso iman. Kita
gak bakal iman laka maring sira hatta naro sehingga ningali sapa kita Allah ing Allah jahrotan kelawan ngedeng, tegese kelawan mata kepala kita. He Musa, kita ini sulit untuk iman nenggone awakmu, nenggone pangeranmu, nek gurung ningali langsung pangeranmu iku kaya apa. Ngoten malih. Kemudian apa yang terjadi, fa akhadzatkum mongko ngalapkum ing sira kabeh apa as-sa'iqatu halilintar. Kemudian mereka itu disamber petir, mati kabeh. Famutum mongko mati sapa sira kabeh. Wa antum hale utawi sira kabeh ikutan duruna ningali sapa sira kabeh. Ateges ningali tenggane mriki kejadian itu mereka ya sadar ya terasa. Summa ba'atsnakum nuli bangkitake sapa ingsun kum ing sira kabeh mim ba'di mautikum ing dalem sakwise matine sira kabeh la'allakum menawa sira kabeh iku tashkuruna padha syukur sapa sira kabeh. Sampun nggih. Nggih niki mugi-mugi wonten manfaatipun. Niki beberapa ayat nggih ingkang jelasake kenikmatan ingkang dipun paringake dumateng Bani Israel. Niki ayat-ayat ini sebetulnya juga mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya termasuk minasyakirin, tiang-tiang ingkang ahli syukur lan tiang-tiang ingkang nurut, mboten selalu mendurhakai Allah, mendurhakai kekasih-kekasih Allah. Mugi-mugi kita sedaya termasuk orang-orang ingkang seneng kalih Allah, seneng kalih Rasulullah, seneng kalih kekasih-kekasih Allah, menjang dikempalake bersama kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sepuro dosa-dosa kita sedaya, diangkat derajat kita, ditutup aib-aib kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li amin. Menawi wonten kata-kata ingkang kurang berkenan yen agungipun pangapunten. Fa idza wufiqtu faminallah wa idza akhtatu faminni wa huwa rasuluhu minhu bari'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.